Konsep perang keadilan yang biasanya diambil dengan landasan dari Alkitab Perjanjian Lama itu mesti hati-hati ketika kita menerapkannya. Karena konteks itu sangat berbeda dengan konteks masa kini. Pada masa Perjanjian Lama, kita melihat bangsa Israel merasa menjadi bangsa yang paling hebat. Bukan hanya tidak mampu menghadirkan perdamaian dunia untuk bangsa-bangsa, tapi juga dalam kehidupan mereka berbangsa. Itu adalah realitas. Itu sebabnya kemudian bangsa Israel itu dibuang ke dalam pembuangan. Karena gagal menghadirkan perdamaian Allah, gagal menghadirkan dunia yang damai. Jadi kalau kita menggunakan konsep perang keadilan, bahwa keadilan itu, kedamaian itu bisa terjadi karena perang, itu adalah tidak beralasan. Bahkan kita bisa melihat bahwa perjalanan bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk juga bangsa Israel, yang merasa bisa menghadirkan damai dunia dengan kekuatan perang, itu tidak terwujud. Memang di situ dikatakan juga seharusnya memang keadilan itu dinyatakan. Tetapi kalau keadilan itu dinyatakan oleh orang-orang tidak adil, maka tidak mungkin. Nah, sebenarnya kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, harusnya bangsa itu adil. Tetapi dalam perjalanan adalah ketika mau menjaga dirinya sendiri, bangsa Israel tidak adil, dan kemudian ya bagaimana mereka mau menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Dan itulah sebabnya bangsa Israel kemudian dibuang ke dalam pembuangan. Jadi menurut saya, semua teori-teori yang kita terapkan sebagai landasan dalam mengambil keputusan perlu terus dikaji dan diuji untuk hadirnya landasan yang lebih baik. Jangan kita selalu beranggapan teori lampau, teori lampau. Juga jangan kita beranggapan tidak ada teori lampau yang baik. Kita harus melihat kalau teori lampau itu masih baik, ya kita bisa gunakan. Tapi bukan berarti teori itu masa lampau itu selalu baik. Itu tidak demikian. Sebuah kebijakan yang unggul atau alternatif teori akan menghadirkan kehidupan bersama yang damai. Jadi kalau teori lampau itu tidak bisa menghadirkan damai pada masa kini, ya jangan dipaksa terus. Ciptakanlah sebuah teori baru, kembangkanlah sebuah teori baru. Jadi tidak ada landasan bersama yang sempurna yang dibangun manusia, yang tidak sempurna. Jadi kalau manusia itu tidak sempurna, ya jangan berpikir dia akan menghadirkan landasan yang sempurna, menghadirkan kebenaran yang sempurna. Itu tidak ada. Jadi jangan pernah menganggap ini loh keputusan saya final, ini loh teori saya final. Tidak ada. Itulah namanya kita menguji teori, mengembangkan teori. Dan itu tidak pernah selesai selama kita hidup. Apalagi manusia yang menerapkan juga tidak sempurna. Sudah teorinya mungkin baik, tapi menerapkannya juga tidak pas, ya tidak semua komponen diterapkan dengan baik, ya tidak maksimal. Ya. Jadi menurut saya keyakinan diri paling hebat, paling tahu, paling menguasai kebenaran hanya akan menghadirkan alternatif kebijakan yang buruk, yang kemudian berujung pada konflik yang tidak berkesudahan. Bukankah ini juga terjadi, bukan hanya dalam antar agama, tapi juga di Indonesia gereja yang tak pernah bisa rukun. Dan mereka saling menyesatkan. Di Indonesia gereja satu menyerang, gereja lain saling menyesatkan. Demikian juga antar agama saling menyesatkan. Kenapa tidak menyaksikan saja? Masalah penghakiman benar atau tidak benar kan bukan di tangan kita, di tangan Tuhan. Tapi tugas kita kan menyaksikan. Keabsolutan kita kan di dalam ajaran-ajaran agama itu kan dalam kehidupan kita. Yang tahu kan kita pribadi. Menjadi pendengar, menjadi pelaku firman. Kan itu. Bukan berarti kita teriak-teriak benar itu jadi benar, tidak. Yang namanya tidak benar, diteriak-teriak jadi benar juga tidak benar. Meskipun zaman sekarang orang berusaha merekayasa sesuatu yang tidak ada, tidak benar menjadi benar. Tapi tetap saja dia tidak benar, karena suatu saat akan terkuak. Jadi demikian juga dalam hubungan antar agama, antar denominasi gereja, kita tidak perlulah merasa diri paling suci, paling kudus, sehingga kita tidak bisa hidup bersama dengan baik. Siapa di antara kita yang merasa lebih baik dari yang lain? Paling-paling alat ukurnya adalah dirinya sendiri. Kalau alat ukurnya diri sendiri, ya diri sendiri paling baik. Tapi alangkah lucunya kalau merasa bisa membuat alat ukur untuk semuanya. Itu berarti penghakiman. Penghakiman itu hanya urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi teori keadilan, perang keadilan, maksud saya teori perang keadilan menurut saya tidak perlu dipaksakan. Apalagi mengatakan bahwa kita bisa menghadirkan menghadirkan kedamaian, keadilan dengan perang, tidak terbukti. Jadi kita mesti harus mencari solusi-solusi baru untuk menghadirkan damai. Apalagi, sekali lagi kita adalah manusia tidak sempurna. Mestinya kita bisa menerima yang lain.